Oke, kita beri tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu sekalian terkasih. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Yang penting apapun yang terjadi, apa Bapak Ibu, jangan Kasih kendor. jangan kasih kendor supaya ada firman Tuhan di pagi hari ini. Ya, baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita satu di dalam doa ya. Kita mau sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus telah menolong kami. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh bisa tetap terhubung satu dengan yang lain. Kami mendoakan rekan-rekan kami yang lain agar mereka boleh bisa juga bergabung bersama dengan kami, dan apa yang menjadi perubahan hari ini kami yakin dan percaya ini adalah bagian dari ujian untuk menguji seberapa besar kerinduan kami, seberapa besar usaha kami untuk boleh tetap terhubung dengan Engkau. Kami percaya kendala teknis ini bukanlah sesuatu yang bisa mengganggu caramu untuk memberikan kepada kami pedoman dalam kehidupan ini, sehingga langkah kehidupan kami hari ini tidak berbeda dari yang kemarin, tetap mengalami tuntunan dalam firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kami mendapatkan tuntunan firman Tuhan hari ini dan berkemenangan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian yang terkasih, saya akan mulai share. Kita akan minta tuntunan Roh Kudus dan kuasanya melalui pujian ini. Kita sama-sama dikuduskan dan dilayakkan datang menghadap tata kasih karunia Tuhan. Ini dia pujiannya Bapak Ibu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembahmu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembahmu. Tinggikan namamu ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu,
kita angkat sama-sama tangan kita. Tinggikan namamu ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Besar kuasa-Mu. Besar kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin Bapak Ibu sekalian. Amin, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, puji Tuhan ya. Sudah mulai bergabung beberapa sahabat-sahabat kita. Ya. Baik, untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita langsung buka Alkitab kita. Kita masuk di 2 Tawarikh pasal 29 ayat selanjutnya ya Bapak Ibu. Di ayat yang ke-34. Ya. Selamat bergabung. Yang baru saja bergabung, terima kasih. Berarti memperhatikan pengumuman nih, puji Tuhan. Oke, di 2 Tawarikh pasal 29. Suara Abuna jelas terdengar ya? Kalau jelas boleh kasih jempol Bapak Ibu. Wah, puji Tuhan ya. Oke. 2 Tawarikh pasal yang ke-29, kita akan masuk di ayat yang ke-34 dulu. Ya. 34. Tetapi jumlah imam terlalu sedikit, sehingga mereka tidak sanggup menguliti semua korban bakaran. Oleh sebab itu, saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi, membantu mereka sampai pekerjaan itu selesai dan sampai para imam menguduskan dirinya. Sebab orang-orang Lewi itu lebih bersungguh-sungguh menguduskan dirinya daripada para imam. Ya, itu saja dulu Bapak Ibu sekalian. Ya, satu-satu Abuna akan jabarkan. Kalau Bapak Ibu mau sambil catat silahkan. Kalau mau simak juga boleh. Ya, sambil di stabilo juga boleh. Di ayat 34 ini ada beberapa kata kunci yang Abuna kaji berdasarkan teks asli kitab Ibrani. Ya, bahasa Ibrani maksud saya. Yaitu yang pertama adalah kita lihat di situ di ayat yang ke-34, tetapi jumlah imam. Ya, jumlah imam terlalu sedikit ya. Ini disebut sebagai kohanim ya. Kohanim di sini bukan panggilan ko seperti di orang-orang Chinese ya. Misalnya kohanhan atau koaliong, bukan begitu ya, tapi kohanim disebut jadi satu. Kohanim ya. Katakan sama-sama kohanim ya, kohanim. Kohanim ini adalah imam-imam yang memang disebut sebagai pemimpin rohani, bertugas mewakili umat di hadapan Tuhan. Ya. Lalu kemudian di situ kita bisa lihat terlalu sedikit. Terlalu sedikit berarti jumlahnya tidak mencukupi sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Lalu kita bisa lihat ada kata kunci di sini. Kata kunci berikutnya adalah menguduskan. Ya, menguduskan kita sudah pernah bahas dari kata kadash, yaitu lehit kadesh. Ya, lehit kadesh. Lehit kadesh ini menguduskan dengan definisi memisahkan diri, mengkhususkan untuk satu tujuan. Ya, yaitu dalam konteks ini adalah tujuannya untuk melakukan ibadah menghadap kepada Tuhan. Lehit kadesh ini harus ada di dalam setiap kehidupan orang percaya Bapak Ibu. Karena inilah proses rohani
sekaligus pembentukan moral kita untuk kita mencapai tujuan kita. Kalau sesuai dengan konteks di ayat yang kita baca ini, berarti konteksnya adalah siap dalam tujuan untuk melayani Tuhan. Ya. Lalu kemudian di ayat 34 selanjutnya, di situ dikatakan lebih bersungguh-sungguh gitu ya. Kalau di LAI menerjemahkan lebih bersungguh-sungguh. Apakah ini salah? Tidak. Ya. Tapi kalau kita mengambil dari arti teks asli berbahasa Ibrani, kitab berbahasa Ibrani, ada istilahnya bukan bersungguh-sungguh. Karena di situ ditulisnya adalah nidbah. Ya, katakan nidbah. Nidbah itu apa, Abuna? Nidbah itu adalah kerelaan hati. Nah, kerelaan hati ini merujuk dengan sebagai arti sikap yang tulus, penuh dengan keleluasaan ya, kelowongan hati gitu, kebesaran hati, dan tidak ada unsur keterpaksaan. Jadi berarti kita bisa pahami penterjemah LAI menerjemahkan bahwa memang hasil dari seseorang yang melakukan dengan kerelaan hati, dia akan melakukannya dengan tulus dan pasti sungguh-sungguh gitu, serius gitu ya. Hanya orang-orang bisa serius mengerjakan sesuatu kalau dia memiliki rasa kerelaan. Kalau tidak punya rasa kerelaan, dia tidak akan sungguh-sungguh gitu. Ya. Jadi bukan kepada teksnya yang keliru, tapi kepada hasilnya. Ya, jadi nggak ada yang salah. Ya, nggak ada yang salah. Kalau Lewi itu berbicara dihadapkan kepada istilah nidbah tadi ini. Ya, karena nidbah ini juga punya arti secara khusus. Lalu melakukan dengan teguh. Di sini tertulis bahwa hanya orang-orang Lewi yang memiliki kesungguhan hati, ya. Nah, Saudara, pesan Tuhan untuk kita hari ini. Saya percaya bahwa kendala teknis yang saya alami, yang kita alami bersama, ini merupakan cara Tuhan menginterpretasikan dengan sederhana. Ya, seperti halnya apa yang saya alami hari ini. Begitu ada kendala teknis, kan pilihannya ada dua. Yang gampangnya adalah ya udah ditunda saja. Ya, bukan suatu keputusan yang buruk untuk ditunda. Besok kita masih bisa memulai kembali dengan link yang sama. Tetapi tidak ada usaha di balik itu semua. Saya cukup usahanya adalah mengirim WA kepada Bapak Ibu, membatalkan, besok kita baru akan diadakan lagi. Atau opsi yang kedua, saya berusaha untuk sungguh-sungguh mengusahakan bagaimana caranya doa pagi ini harus ada. Karena kita punya prinsip dalam segala hal kan kita harus BW dulu. Artinya di BW ini kita mendapatkan sarapan rohani kita. Kita dikenyangkan oleh firman Tuhan. Kita disegarkan oleh hadirat Tuhan. Kita dikuatkan oleh tuntunan Roh Kudus. Ya, kita selalu merasa ada pertolongan gitu ya. Kita tidak merasa sendirian. Walaupun cuma sesaat, tetapi itu benar-benar bisa melekat di hati kita dan kita benar-benar dikuatkan. Makanya saya usahakan bagaimana caranya, pokoknya ini harus tetap jalan. Nah, barangkali itu juga yang harus ada di dalam kehidupan setiap kita, Bapak Ibu. Di dalam kehidupan kita melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita, baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai pekerja di marketplace ataupun pelayan Tuhan di gereja. Kesiapan dan kesungguhan hati itu membentuk kesiapan dan kesungguhan manusia rohani kita. Dan kita bisa lihat ternyata posisinya di mata Tuhan itu lebih penting dibandingkan jabatan resmi secara organisasi ataupun secara institusi atau instansi. Kita bisa lihat jumlah imam terlalu sedikit.
Terlalu sedikit di sini bisa memiliki dua pengertian. Apakah mungkin jumlahnya yang memang sedikit atau memang terlalu sedikit yang mau mengerjakan bagian itu. Karena mereka ini kan harus menguliti korban hewan korban bakaran yang akan dibawa ke mezbah dan dibakar. Bukan main asal potong langsung dibakar pakai kulit-kulitnya. Itu dipisahkan dulu, dicari lemaknya, dicari yang terbaik baru dibakar. Ya. Dan ini pekerjaan yang tidak mudah, Saudara. Pekerjaan yang melelahkan, pekerjaan yang tidak membuat nyaman karena aroma daging bercampur, daging lembu, daging sapi, daging kambing, ya. Kalau orang Indonesia bilang daging bandot, ya. Bapak Ibu, ada orang-orang yang di sekitar kita, saya yakin nggak mau makan daging itu, kenapa? Bau bandot gitu ya. Bahkan kalau misalnya pasangan kita cukup peka, kita habis makan sate kambing, pasangan kita bisa tahu. Dari apa? Dari aroma mulut kita. Ih, papa habis makan berapa ratus sate kambing sih, kenapa? Baru ngomong sedikit aja, bau bandotnya, waduh, sampai kecium sampai dapur gitu ya. Jadi, tidak semua orang berselera. Nah, Anda bisa bayangkan, ini kan sebenarnya mengerjakan dalam tekanan. Aroma yang tidak menyenangkan. Ya, kita bisa artikan aroma, mungkin hari-hari ini ada aroma-aroma rumah tangga kita tidak menyenangkan, aroma pekerjaan di lingkungan kita tidak menyenangkan, aroma pelayanan kita tidak menyenangkan. Tetapi Saudara, pertaruhan di sini adalah antara dua nilai. Apakah Tuhan menilai kita sebagai orang-orang yang memiliki kesungguhan hati, yang dikhususkan, ya, yang rela? Apakah kita di mata Allah ini sebagai pribadi yang nitbah, pribadi yang memang tulus, tidak ada unsur keterpaksaan dalam segala hal, baik dalam mengampuni, bukan hanya dalam mengerjakan saja, dalam mengampuni, dalam memikirkan, dalam mencoba memahami apa sih yang sedang terjadi. Itu butuh kerelaan, itu butuh kesungguhan hati, itu butuh kesiapan mental dan kesiapan hati kita. Karena kalau tidak, kita pasti akan mudah sekali diracuni oleh intimidasi-intimidasi dari si jahat. Nah, dalam hal ini kita patut bersyukur bahwa apa yang pagi ini Tuhan ingatkan, kita sama-sama yakin bahwa ini akan menjadi modal yang bermanfaat bagi saudara dan saya. Amin ya. Yang sepakat boleh kasih jempol. Iya. Karena kadang Tuhan memanggil kita sebagai seseorang itu bukan dari lingkaran inti. Baik untuk menutup pelayanan yang kurang, baik untuk menutup pekerjaan yang harus tuntas, baik untuk menutup kebutuhan di dalam rumah tangga dan keluarga. Terkadang Tuhan tidak memanggil kita karena kita ini, Tuhan memanggil kita bukan karena kita dari keluarga inti, tetapi Tuhan melihat kitalah yang paling siap. Hanya orang-orang yang paling siaplah yang kemudian dipercaya dan dimintain tolong. Dan yang bisa menolong saudara. Ya. Apakah Bapak Ibu dan saudara-saudari, ini menjadi perenungan ya, perenungan kita juga ya. Selama ini sampai hari ini kita ini sebenarnya pribadi yang benar-benar siap atau enggak sih sebenarnya? Sungguh-sungguh enggak sih dalam menjalankan setiap beban tanggung jawab yang ada di dalam kehidupan kita dan Tuhan letakkan di atas pundak kita. Di setiap proses pergumulan ya saudara, kita pasti membayangkan dan kita mengharapkan kita punya tim kerja yang hebat. Kalau misalnya kita ini tercatat sebagai pekerja di perusahaan, ya ada manajer, ada supervisor, teknisi ya, dan juga apalagi proyek harus segera dilakukan. Tapi kita bisa lihat di ayat 34 ini, Tuhan memuji orang-orang yang bukan menjabat sebagai pejabat tinggi. Karena imam itu paling tinggi pada masa itu. Tetapi justru Tuhan melihat inilah orang-orang yang rela hati dan tulus hati. Dalam kerajaan Allah Tuhan bukan mencari yang berbakat atau yang hebat Bapak Ibu. Itulah sebabnya Allah inkarnasi melalui pribadi Tuhan Yesus.
pribadi yang begitu sangat sederhana, lahir di tempat yang sangat sederhana, bahkan di level terendah dalam kehidupan manusia. Tetapi di balik kerendahan itu, di balik kesederhanaan itu, menunjukkan apa saudara? Kesungguhan. Menunjukkan apa lagi? Menunjukkan sikap hati yang siap. Yang siap pada saat di usia ke-33, ia harus rela mati untuk saudara dan saya. Tapi pengorbanannya bukan untuk sesuatu yang sia-sia. Karena di balik itu semua, kita semua dipulihkan. Kita semua didamaikan. Nah, terakhir Bapak Ibu, lalu apa kaitannya dengan yang sudah dibahas tadi mengenai jumlah imam Kohanim yang belum siap, yang sedikit, lalu juga Lehit Kadesh tadi? Berarti saudara, bentuk orang yang sungguh-sungguh adalah orang yang langsung memisahkan mana persoalan kantor, mana urusan pekerjaan, mana masalah di rumah, mana tugas di rumah. Ini tidak mudah karena rata-rata orang pasti akan terpengaruh dan terbawa suasana hatinya seperti apa. Tapi saya percaya Bapak Ibu, kita diingatkan, kalau kita lagi marah di kantor, tugas di rumah tidak boleh bagian dari rasa marah. Nanti kasihan orang-orang di rumah, pada kurus kering, gak ada yang makan. Karena kan tidak semua orang bisa masak dengan rela masak atau menyediakan makanan. Terus kalau kita gak sediakan makanan, gak ada yang makan dong, kasihan ya. Dan percayalah Bapak Ibu, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk mengingatkan kita. Saya teringat waktu anak-anak saya masih kecil. Seringkali Roh Kudus mengingatkan bayangan Alden dan Talia masih kecil itu sebagai satu pembelajaran. Satu pembelajaran apa? Saya katakan sebagai pembelajaran keteladanan. Karena hanya anak-anak kecil yang selalu siap dan mudah sekali untuk, walaupun dia lagi rewel, tapi habis marah-marah, habis kesel, ngambek-ngambek, tapi dalam waktu yang singkat dia bisa melupakan semua masalahnya dan dia bisa main, bahkan bisa main dengan orang yang bikin dia ngambek. Coba kalau kita orang tua, kita sulit. Ya, tetapi saya percaya itulah cara Tuhan untuk mengingatkan. Ya mungkin seperti itu ya Bapak Ibu, karena anak-anak tuh hatinya kan tulus-tulus aja ya. Belum terlalu banyak dibebani dengan masalah dan urusan kehidupan ini. Ya tetapi bukan berarti kita tidak mampu untuk melakukan itu. Itu sebab kita diingatkan hari ini melalui pembacaan ayat 34. Ya. Dan bagi anak-anak muda atau bagi saudara yang memang ya udahlah nanti ajalah, kalau dipercaya jadi WL baru melayani, segala sesuatu ada prosesnya. Ya. Kalau memang Tuhan kasih panggilan untuk melayani, menurut Abuna sih lebih baik segera melayani, jangan tunggu posisinya tinggi dulu baru melayani. Ya. Nah, Lehit Kadesh ini sesuai dengan pujian yang kita bawakan tadi Bapak Ibu. Kalimatnya apa? Sucikan dan kuduskan hati ini, ya kan? Untuk dapat menghadap hadirat-Mu. Berarti artinya apa saudara? Kita harus selalu minta Tuhan menguduskan hati kita setiap saat. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami hidup harus profesional. Kami belajar sesuatu yang sangat penting dan sering terlupakan. Bahwa seharusnya kami bisa memisahkan antara masalah dengan tanggung jawab. Antara kenyamanan dengan tugas dan tanggung jawab. Biarlah apa yang sudah kami pelajari hari ini boleh menuntun kami untuk menjadi pribadi yang sungguh-sungguh memiliki kerelaan hati dalam melaksanakan setiap hal yang adalah menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Kami selalu dikuduskan melalui pertemuan doa pagi BW ini. Kami dikuduskan melalui doa dan permohonan kami. Karena tanpa kekudusan daripadamu, kami tidak mampu untuk menguduskan diri kami sendiri.
Layakan kami Tuhan senantiasa menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu dan cara Tuhan untuk menyatakan bahwa kehidupan orang-orang yang menjalani bersama dengan Tuhan dengan kerelaan hati dan sungguh-sungguh adalah kehidupan yang mengalami pertolongan Tuhan. Dan hamba berdoa bagi setiap Bapak Ibu yang tetap berjuang, berusaha dan setia untuk boleh hadir di doa pagi BW ini. Tuhan akan memperhitungkan kesungguhan hatimu dan kerelaan hatimu. Untuk itu, terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan di dalam nama Yesus Kristus dan kesungguhan hatimu, sehingga jendela-jendela surga terbuka dan dilimpahkanlah berkat kerajaan surga atasmu. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kita mau sungguh-sungguh melakukan dan bisa memisahkan mana yang menjadi masalah dan mana yang harus kita lakukan sebagai tugas tanggung jawab. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati ya. Sampai jumpa besok. Terima kasih Abuna. Amin. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih ya Budi. Semua selamat menjalankan aktivitas. Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas. Jangan kasih kendor. Tuhan berkati. Tuhan berkati Bapak Ibu yang tulus hati. Shalom. Amin. Terima kasih Abuna. Bapak-bapak, ibu-ibu, makasih Tuhan Yesus berkati. Oke. Dah.